ada rasa nyaman dan tidak nyaman kalau nggak berkawan lagi, kita jaga jarak. Kan kita bisa jaga jarak, ya bisa. Kita sangat mudah kita menjaga jarak. Kita memang tidak terlalu akrab lagi, tetapi bukan berarti kita meninggalkan dia. Memutuskan ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan, apalagi terdeteksi ada masalah lalu ribut, ini juga masalah yang baru. Padahal Bapak sudah jelaskan dilarang memutuskan ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi langkah yang paling bijak adalah mencoba memahami kembali kondisi dan mencoba memposisikan diri. Ya, memposisikan diri kita. Kita paham, ya, Bapak paham. Mungkin secara lebih detail itu Anda juga paham. Yang Anda maksudkan itu seperti apa yang harus saya lakukan. Kita punya naluri, punya insting bahwa kalau begini kayaknya dikali sendiri lah kan. Tapi yang jangan memutuskan ukhuwah Islamiyah. Itu ya. Kemudian yang kedua dari Ririn tadi, ini tentang pergaulan. Ya, ini sama ya, saya kira ya. Ada kedekatan dengan jawaban yang tadi. Setelah berkawan dari kenyataan menjadi kurang tahannya. Dulu ada sahabat ya, kalau bahasa Nabi. Pertama minta doainlah supaya saya dapat kambing, dapat gembalaan kan. Kamu belum sanggup nanti besok datang lagi, lusa datang lagi. Kenapa dia minta begitu? Karena dia di keluarga di tempat tinggalnya ketika mau sholat kain sarungnya harus berbagi dengan istri. Miskin sekali. Ya, tak apa ya. Yes. Ya, miskin sekali dia. Gak ada kain sehingga ketika mau sholat jamaah istrinya tinggal di rumah. Maaf, mungkin dalam keadaan tidak berpakaian, dia datang ke tempat sholat bersama Nabi. Ya kan, mereka kan seiring waktu dibilang di depan Nabi, doainlah saya kan miskin sekali, baju pun nggak ada. Ini ketika saya kembali, istri di rumah nggak pakai baju, dikira begitu. Tapi Nabi mengatakan sabar, nanti kamu mungkin belum saatnya, tapi minta ya. Sehingga seiring waktu didoain oleh Nabi, sehingga dia menjadi banyak ya binatang peliharaannya, sehingga lama-kelamaan dia akan semakin menjauh, bahkan tak sempat lagi sholat berjamaah. Ya, kalau kita telusuri, pertama tak sempat lagi sholat berjamaah, berikutnya sholat pun tak sempat lagi. Ya. Ini kan masalah kalau sudah begini ceritanya. Gara-gara berkawan dengan dia yang mempunyai sholat berjamaah, yang mempunyai ini itu, sehingga kita tergiring, terpengaruh. Ketika sudah terpengaruh, ini jadi masalah yang lain. Maka untuk menyikapi hal seperti ini, lagi-lagi Pak ingin sampaikan, ukhuwah Islamiyah yang tidak boleh kita putuskan, tapi kita harus mencoba memposisikan diri kita sendiri. Kalau misalnya HP, kita boleh start ulang posisi kita. Jadi kita harus melangkah kembali dalam posisi ini, sehingga kita tidak tergiring ke sana, tetapi kita tetap di posisi kita masing-masing. Kalaupun kita tidak mampu menggiring dia ke arah kita, ya. Apapun itu sebenarnya tidak lama. Kita akan banyak nih. Satu kampus ini ada sekitar 2-3 ribuan mahasiswa. Tapi yang kawan yang kita kenal mungkin hanya satu fakultas. Walaupun ada beberapa prodi yang lain yang kita kenal. Selebihnya adalah kawan yang satu unit kita. Ya, satu unit kita diperkecil lagi. Hanya beberapa orang yang menjadi sahabat dekat kita. Jadi banyak tuh manusia di permukaan bumi ini yang berkaitan langsung dengan kita juga tidak banyak, hanya beberapa orang, tapi kita tinggal di ruang lingkup yang banyak. Kira begitu. Itu ya. Kalau imun, ya memang begitu ya tantangannya. Gak mudah sih sebenarnya dakwah ini kan. Ya bukan berarti gak mudah itu kita harus tinggalkan. Ini juga tidak boleh kan. Keberadaan organisasi ini mesti ada. Keberkesinambungan dakwah ini juga mesti tidak boleh kita tinggalkan. Harus senantiasa kita bergerak dalam kapasitas seperti apapun. Ini awal kebangkitan kalau Bapak bayangkan. Kenapa? Karena sudah cukup lama mandek, ya, tidak jalan, bahkan jalan di tempat, bahkan hampir tutup buku. Kemarin kita coba gerakkan kembali, Bapak coba sentil Pak Warek ya. Ini bagaimana Pak Warek? Organisasi lain tidak pada mau bangun. Tolonglah terkait kembali yang kita juga bangun kira gitu ya. Tetapi ya demikian. Tapi menurut Bapak
Ya, ini sebenarnya bukan persoalan. Persoalan itu hanya di mindset. Ya, kita menganggap bahwa ini nggak terlalu jalan. Ya, kalau kita lakukan studi perbandingan organisasi lain mana sih yang sudah begitu jalan? Enggak juga. Biasanya mereka juga pergerakannya seperti ini, banyak juga tantangannya. Jadi ketika kita melihat diri kita sendiri banyak kekurangan, perlu Bapak coba juga cek ke organisasi lain. Mana organisasi yang sudah sangat ini? Semua juga dia sedang berproses diri, membangun diri sendiri supaya juga bangkit ya. Jadi semuanya sebenarnya tergantung di mindset dan cara pikir dan pola kerja kita. Sejauh mana kita bisa tunjukkan. Organisasi lain juga demikian. Ketika sudah terbangun organisasi tetapi tidak terkoordinir dengan bagus, mereka juga tidak bergerak. Ya, ada HMI misalnya yang besar, ada PMI, ada Mapala, ada organisasi BEN. Yang ketika tidak terkelola dengan bagus, bukan hanya mereka, apapun itu tetap enggak jalan. Tapi ketika ini mampu kita bangkitkan, mampu kita bangun, mampu kita bangkit bersama-sama, ya nggak ada cerita orang lain melihat bahwa orang LDK ini. Orang yang mengkritik LDK, orang yang mengkritik lembaga dakwah, lihat dulu latar belakangnya. Jangan-jangan dia nggak ke LDK, ke organisasi ini tidak. Orang yang tidak senang berorganisasi, ya ngapain berorganisasi? Ya habis waktu saja, buang waktu saja. Ngapain lembaga dakwah? Ya kan, sholat saja di masjid, kan begitu ya. Alasan-alasan konyol yang sering mereka munculkan. Kadang mereka sendiri memang orang yang begitu. Tapi sesama orang berorganisasi dia akan saling motivasi. Saya orang ini, saya orang ini, saya orang itu, saya orang BEM, saya orang kepala dan sebagainya. Ya, semua akan saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi imun itu peningkatan kualitas itu tergantung orang dalam. Ya, kita yang sudah ada di sini sejauh mana mampu kita coba angkat ke permukaan keberadaan eksistensi kita ini. Ketika ini bagus, maka akan nampaklah bagusnya sebuah organisasi. Bukan karena LDK-nya, bukan karena kita bergerak di bidang dakwah, tidak ada urusan. Di bidang apapun, ketika tidak solid, tidak ada program, tidak ada progres, tetap tidak akan berkembang itu organisasi. Bukan hanya LDK. Ya, ketika ada mindset orang mengatakan, wah ini LDK lah lembaga-lembaga menuju ke akhirat ke surga, kan nggak harus seperti itu mindsetnya. Ya, kira-kira seperti itu menurut jawaban tadi. Selebihnya dicoba analisis sendiri. Apa masalahnya sebenarnya kan? Tapi di kesempatan ini juga Bapak ingin sampaikan, mungkin kita akan coba dulu sebentar di waktu yang lain untuk kita pikirkan bagaimana usaha kita itu ada sebuah progres misalnya. Ya, kami kadang-kadang DeFi sering juga bincang-bincang. Mau suruh ini azan sebentar kan? Tidak ada gitu ya. Mau sholat kadang-kadang kadang-kadang nggak yakin. Sandal pun nggak ada, orang ambil wudhu, angkat cek kaki itu masuk ke dalam. Siapa yang jamin itu lantai bersih? Ketika kita sholat, kita nggak sholat di situ kadang-kadang kan? Tapi kadang-kadang nggak yakin kita dengan suasana tempat itu. Naik sepatu juga lewat situ, lantainya juga begitu. Jadi bagaimana ini sebenarnya? Ini adalah problem kita, karena pusatnya kita ini, pusatnya kita itu bagaimana mencoba memakmurkan itu, dan menurut Bapak juga usaha kita adalah usaha yang perlu kita pertanyakan secara kebersihannya, secara perawatannya, secara kemakmurannya. Jarang sekali orang perhatikan usaha itu. Sampai hari ini mungkin sudah rusak saja, kan gitu ya. Makanya kan, kenapa bisa melihat sebelah mata? Mungkin eksistensi kita tidak ada. Yang pokok bahasa saja, yang pokok hiasan juga tidak ada. Ya, hiasan tahunya ya ada income saja. Tapi secara hal-hal seperti itu kok nggak pernah dipikirkan. Jadi nanti kita coba pikirkan kembali bagaimana kita buat sebuah proposal, kita usulkan itu harus ada satu, ya. Kemudian mic-nya bisa hidup kembali, ada mikrofonnya dan lain sebagainya. Jika hamba tidak demikian, jika perlu nanti sekitar kita minta dalam proposal kita ya, kita minta dipagari agak sedikit dengan nilai kesuciannya di situ, sehingga paling tidak ya itu Bapak ya, kalau itu tembus maka itulah proposal utama kita yang sangat bagus. Di samping dakwah-dakwah yang harus kita lakukan, tapi paling tidak kita sudah coba
mensiasati, menggagas bahwa ini nggak benar ya seperti ini harus diperbaiki. Masa kita fokusnya ke kelas belajar, tapi ke bahagian keagamaannya tidak itu. Seramai kita di kampus ini, tapi dia malah kembali itu, ya kan? Sayang sekali, ya sayang sekali. Kadang-kadang kalau bapak teringat, kita sudah sama segini sih. Kalau putra jamaah harus ke Muhammadiyah, harus ke Mukhalaifah, apa bisa begitu? Kita kan apa kurang di sini? Jumlah kita itu, kita melawan itu, tapi nggak hidup suasananya. Makanya hati-hati kita, masyarakat kita di WSN kan nggak bersih hati, karena kita nggak coba membersihkan tempat di mana yang harus kita bersihkan hati kita. Mungkin demikian, saya kembalikan ke. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman atau mungkin kita cukupkan sampai sekian. Mungkin dari kami mengakhiri pertemuan kita hari ini bahwa persaudaraan sangat penting untuk terus dijalin. Bahwa Islam sendiri pun sangat tegas, tidak ada kompromi dalam hal memutuskan tali silaturahmi dan persaudaraan. Tidak ada kompromi dalam hal itu. Mau dia itu orang PNI, mau dia itu orang Mapala atau apa tadi, tetap kita terus menjalin ukhuwah kita. Walaupun kita bukan satu daerah, bukan satu angkatan mungkin itu nampaknya ejek-ejek. Tapi kita ada ikatan yang dimana kita sudah diikatkan, yaitu ukhuwah Islamnya. Kalau kita sesama umat Islam, dia bukan orang Islam, dia Hindu itu ateis, berarti kita diikat oleh namanya ukhuwah wataniyah. Dia bukan orang negara Indonesia, itu orang Rohingya yang nyasar di mana? Di Syria. Bukan Islam dia, bukan Indonesia. Apalagi kita tidak peduli sama dia, biarkan saja dia tenggelam. Tidak, tapi kita diikat yang namanya ukhuwah insaniyah. Bahwa kita sesama makhluk Tuhan, yang dimana kita sangat tegas. Islam ini mengajarkan sesama kita harus saling tolong menolong. Bahwa ini menjadi concern kita tersendiri, bahwa MTK hari ini lahir dari kekuatan besar melihat fenomena bahwa nilai-nilai keislaman, keagamaan khususnya di Islam di Mekah ini sangat minim dan sangat miris sekali. Kenapa? Ya karena begitu dengan fenomena viralnya yang baru-baru ini Bunda Korla ya, itu sih dari talur komen, itu sih dari talur ya. Jadi apapun yang kita ingin sampaikan ke teman-teman kita, apa yang dia bilang? Itu sih dari talur, no comment, itu sih dari talur. Artinya apa? Tidak ada lagi nilai keislaman yang kita bangun dari nilai persaudaraan kita, karena semua serba canggih. Hari ini kita nasihatin dia ada kopi, nanti malam tunggu dia sudah buat story, no comment, itu sih dari talur. Saya nggak peduli. Artinya apa? Banyak sekarang orang-orang yang merasa dirinya sudah hebat. Banyak orang-orang saat ini yang merasa dia tidak butuh nasihat dan tidak butuh arahan. Apakah mereka lupa? Tidak. Saya yakin mereka hanya pura-pura lupa. Juga beberapa dari teman-teman dari LDK yang sudah kita ajak kompromi, ayo kita mengisi pengajian. Cuma mereka mungkin kita husnuzon aja, lagi sibuk, mungkin lagi bantu orang tua di dapur. Kita doakan semoga ke depan mereka akan lebih tertarik lagi dalam hal pengajian. Karena ini adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Maka dia bertanya, di mana tempat yang paling mulia di atas dunia? Maka pada saat itu Rasul menjawab, kalau tidak salah saya, pertama itu adalah kota Mukarramah dan kota Madinah. Ya. Terus yang kalau masalah seterusnya itu adalah di mana tempat yang paling mulia? Adalah tempat di mana orang berkumpul untuk membahas pengajian tentang nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariat. Dan di mana orang-orang menyebut nama Allah, nama baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka di antara mereka itu duduklah para malaikat-malaikat, yang di mana malaikat ini yang tidak tercatat dari 10 malaikat itu, yang fungsinya, tugasnya itu, tupoksinya itu adalah untuk mendengarkan apa hajat kita saat pengajian ini. Ya, mungkin Allah, ya Allah, pulang dari sini saya memakan ayat-ayat, itu semua diangkat, malaikat, diangkat menghadap Allah. Ya Allah, Allah tadi waktu pengajian dia minta ini. Mustahil bagi Allah tidak mengabulkan permintaan orang-orang yang mana mereka berkumpul di satu majelis yang pembahasan tentang keagamaan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.